Alhamdulillah pertemanan itu bertahan sampai dengan sekarang. Saya kira jabatan saya yang terpenting berkaitan dengan Anies Baswedan adalah temannya Anies Baswedan. Itulah jabatan saya yang paling penting dan paling pokok. Karena dalam posisi itulah kita bisa mengingatkan, kita bisa mengatakan tidak, kita bisa mengkritik tanpa ada perasaan riku atau ada hambatan-hambatan karena hierarki. Nah, salah satu hal yang saya nilai dari Anies Rashid Baswedan adalah ini salah seorang teman saya yang memiliki kecerdasan politik di atas rata-rata dibandingkan dengan banyak sekali orang yang lain. Kecerdasan politik itu bermain di 3 wilayah. Yang pertama adalah kecerdasan politik dalam membangun kesadaran. Yang kedua, kecerdasan politik dalam membangun kekuatan. Dan yang ketiga, ini yang tidak semua orang mendapat peluang untuk membuktikan kecerdasan jenis ini, yaitu kecerdasan politik dalam mendistribusikan kesempatan. Yang dimaksud dengan membangun kesadaran adalah seseorang membangun pengetahuan yang layak tentang berbagai hal yang harus dia kuasai. Tetapi tahu saja itu tidak membuat seseorang jadi sadar. Jadi tahu hanya satu bagian saja dari sadar. Untuk menjadi sadar, orang harus punya 2 hal yang lain, yaitu empati dan mengaktifasi diri. Itulah 3 unsur kesadaran politik. Jadi punya pengetahuan, punya empati, dan punya kemampuan mengaktifasi dirinya, terlibat aktif dalam masalah yang dia tahu. Saya lihat sejak sangat awal Anies punya itu, Pak. Ia kebetulan mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk jadi cucu seorang tokoh nasional, seorang pahlawan nasional yang menjadi salah satu dari founding fathers, pendiri Republik yang berkiprah di awal Republik. Kalau mendengarkan cerita Anies Baswedan tentang bagaimana hidupnya ketika kecil, saya kira kita akan menemukan cerita bagaimana ia mengambil banyak sekali inspirasi, banyak sekali pelajaran dari kakeknya. Dan interaksi yang sangat intens antara cucu dan kakek itu menghasilkan banyak sekali hal, termasuk kesadaran, empati, dan dorongan untuk aktif.